Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Zain's Family Kuwait. Hari ini saya mau berbagi cara membuat keripik pangsit sederhana. Keripik pangsit adalah keripik dengan tekstur renyah dan cita rasa yang gurih, kerap dijadikan cemilan di rumah. Selain itu, keripik pangsit juga bisa dijadikan sebagai pelengkap makanan seperti mie ayam. Membuat keripik pangsit tidak terlalu sulit. Bahan-bahan yang dibutuhkan sangatlah sederhana. Yuk kita langsung simak saja videonya. Bahan-bahannya di sini ada tepung terigu, tepung tapioka, garam, kaldu. Di sini saya menggunakan kaldu ayam dan air putih. Meskipun bahan-bahannya sangatlah ekonomis, tapi rasanya nggak jauh beda dengan keripik pangsit yang dijual oleh abang-abang gerobak mie ayam. Saya siapkan wadah, saya tuang tepung terigu, ini kurang lebih 200 gram. Kemudian saya masukkan tepung tapioka sebanyak 4 sendok makan. Saya masukkan juga kaldu ayam, ini makanya sedikit aja supaya jangan terlalu gurih ya rasa keripik pangsit kita. Dan masukkan garam sedikit. Lalu diaduk dengan tangan seperti ini supaya tercampur rata sebelum kita tuang dengan air. Pastikan tangan kita udah bersih ya, udah dicuci bersih. Dan di sini saya tuangkan air sedikit demi sedikit supaya adonan kita nggak terlalu banyak nantinya. Dan kemudian saya masukkan minyak goreng sekitar 1 sendok makan. Kita uleni sampai kalis. Saya pindahkan ke meja ya supaya gampang untuk mengaduk adonannya. Kita lakukan seperti ini ya sampai adonannya benar-benar kalis alias nggak lengket di tangan. Setelah seperti ini kita pisahkan, sisihkan sebentar. Lalu kita taruh talenan di meja seperti ini dan kita potong-potong adonan tergantung selera kita. Di sini saya potongnya menjadi 6 bagian. Saya ambil satu bagian dan saya bulatkan, lalu saya balurkan dengan tepung. Di sini tepung terigu dan tepung tapioka. Lalu saya mulai menggiling kulitnya ya, lembarannya. Di sini saya menggunakan gilingan pertama itu nomor 3. Nah ini yang nomor 3-nya. Dan saya balurkan lagi dengan tepung yang sudah saya tabur di atas talenan. Saya pindahkan nomornya ke nomor 5 dan saya giling lagi. Ini hasil yang nomor 5. Kemudian saya pindahkan lagi ke nomor 6. Jadi kulitnya ini enggak terlalu tebal dan enggak terlalu tipis. Ya sekian standar lah ya. Nah ini sudah final untuk gilingannya, gilingan nomor 6-nya. Lalu saya potong-potong seperti ini ya. Sebenarnya bisa aja kita membuat ukurannya itu kotak ya seperti di abang-abang mie ayam. Tapi saya kali ini membuatnya seperti stick aja biar gampang dan nggak banyak waktu gitu ya, alias efektif. Lalu di sini saya mau menggiling sesuai ini ya, kayak stick itu, kayak stick seperti ini. Kita lakukan sampai adonan kulitnya habis.
Nah, ini sudah selesai digiling seperti stik begini. Saya taburkan dengan tepung tapioka, bisa juga dengan tepung terigu. Kita lakukan seperti ini ya sampai semua adonan kulit habis. Jadi nanti kita tinggal menggoreng kerupuk pangsitnya. Membuatnya jugalah selain mudah dan gampang, juga praktis dari segi waktu, efisien. Jadi dari persiapan bahan sampai dengan proses mau digoreng itu cuma memakan waktu 10 menit. Apalagi ketika kita menggorengnya itu cepet banget, udah kekuningan. Nah, ini udah selesai, mau siap kita goreng. Di sini saya panaskan minyak. Setelah panas kita tuang. Dan tips dari saya ketika kita menggorengnya jangan dimasukkan terlalu banyak untuk keripik pangsitnya. Kenapa? Supaya keripik pangsit kita matang merata. Dan satu lagi, ketika kita sudah memasukkan keripik pangsitnya, kita harus mengaduk-aduk seperti ini. Dengan alasan supaya keripik pangsit kita itu mekar sempurna dan matang merata, juga semuanya itu sama crispy-nya ya. Alias nggak ada bagian yang melempem atau kurang matang dan ada bagian yang crispy gitu. Dan lakukan hal seperti ini, jadi jangan ditinggal-tinggal kalau kita sedang menggoreng keripik pangsit seperti ini. Ini udah kekuningan warnanya, saya angkat dan saya saring seperti ini. Lalu saya sisihkan. Dan hasil penggorengannya seperti ini ya, cantik bukan? Kita lanjutkan menggoreng untuk keripik pangsit berikutnya. Lakukan sampai keripik pangsit benar-benar habis. Nah, keripik pangsit ini awet tahan lama, bisa ditaruh di dalam wadah yang kedap udara. Ini enak banget rasanya, teman-teman silahkan mencoba. Dan ini udah mateng ya, udah dingin, bisa kita simpan di toples seperti ini, wadah seperti ini.